Kotoran telinga atau serumen umumnya berupa gumpalan lunak yang diproduksi secara alami dari kelenjar minyak di liang telinga. Namun, serumen bukan sekadar kotoran di dalam telinga. Kotoran ini sebenarnya justru berfungsi untuk melindungi telinga, menjaga kelembaban telinga, menangkap debu, menghambat pertumbuhan kuman, menjaga agar air tidak masuk ke dalam telinga, serta menghalang serangga kecil seperti nyamuk, lalat ataupun semut masuk ke dalam telinga. Kotoran telinga sebenarnya tidak akan menyebabkan gangguan jika jumlahnya tidak berlebihan. Namun, bila terlalu banyak, kotoran telinga dapat menyumbat telinga hingga menyebabkan nyeri dan gangguan pendengaran. Kondisi tersebut dinamakan serumen prop dan perlu segera dibersihkan. Namun, bila pembersihan telinga dilakukan dengan cara yang salah, hal tersebut akan mengakibatkan kotoran semakin terdorong ke dalam telinga. Lalu, bagaimana cara membersihkan telinga yang benar dan aman? Ikuti terus video ini. Pada umumnya, lubang dalam telinga tidak perlu dibersihkan. Telinga memiliki mekanisme pembersihan mandiri. Lemak dan minyak dalam saluran telinga akan memerangkap segala partikel asing yang masuk ke dalam telinga dan membilasnya keluar sebagai kotoran telinga. Kotoran telinga akan luruh dengan sendirinya tanpa kita sadari. Struktur kulit dalam saluran telinga kita tumbuh layaknya spiral yang mengarah keluar. Begitu kotoran telinga mengering, setiap gerakan yang dibuat oleh rahang kita, baik itu mengunyah, berbicara, atau apapun itu membantu melancarkan transportasi kotoran telinga dari dalam hingga keluar lubang telinga. Begitu juga selama kita keramas atau mandi, air yang masuk ke dalam lubang telinga akan mengencerkan kotoran telinga kita sehingga akan memudahkan proses pembuangan. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika membersihkan telinga. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini, dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kecantikan dan kesehatan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda spot pada channel ini. 1. Menggunakan cotton bud atau alat lain. Ada beberapa cara membersihkan telinga yang salah namun masih sering dilakukan banyak orang. Misalnya, menggunakan cotton bud, pengorek telinga, bahkan penjepit rambut atau yang disebut bobby pins. Padahal, cara membersihkan telinga satu ini dinilai berbahaya. Hindari menggunakan benda-benda yang justru bisa membahayakan telinga. Alih-alih berhasil dikeluarkan, kotoran telinga justru berisiko terdorong ke dalam, akhirnya membuat kotoran semakin mengendap di saluran telinga dan menyebabkan peradangan. Jadi, kita tidak perlu melakukan cara mengeluarkan kotoran dengan mengorek-ngorek telinga atau bahkan memasukkan jari ke dalam telinga sampai ke bagian tengah maupun bagian terdalam telinga. Kita cukup membersihkan bagian daun telinga ataupun telinga bagian luar saja. 2. Terlalu sering membersihkan telinga. Telinga tidak perlu sering-sering dibersihkan. Kotoran telinga mengandung properti antibiotik dan anti jamur, sehingga terlalu sering membersihkan telinga bisa berakibat pada komplikasi telinga dan kulit, termasuk infeksi telinga dan eksim di bagian luar telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang benar? Pakai minyak zaitun atau baby oil. Penumpukan serumen atau dalam bahasa Inggris disebut earwax dapat terjadi karena bagian dalam telinga yang terlalu kering. Jika masalah ini kita alami, kita dapat melembabkan bagian dalam telinga dengan menggunakan minyak zaitun atau baby oil. Caranya, teteskan 2-3 tetes minyak zaitun ke telinga yang bermasalah, dan tunggu kira-kira 5 menit. Lakukan ini 2-3 kali sehari selama 5-7 hari. Penggunaan minyak zaitun jarang menyebabkan alergi atau iritasi, tetapi membutuhkan waktu lama untuk earwax yang mengeras menjadi lunak lalu keluar dengan sendirinya. Dua, gunakan tetes telinga.
Menggunakan obat tetes telinga adalah salah satu cara yang dapat membantu mengeluarkan kotoran telinga. Meski begitu, cara pakainya bukan hanya sekedar diteteskan. Agar obat bekerja efektif mempercepat kesembuhan, penting untuk memastikan cairan obat benar-benar masuk hingga ke dalam saluran telinga. Beberapa jenis tetes telinga, di antaranya hidrogen peroksida atau sodium bikarbonat. Biasanya obat ini banyak dijual bebas di apotek atau toko obat. Pastikan kita selalu membaca petunjuk pemakaian obat yang tertera pada label kemasan. Berikut ini panduan atau cara membersihkan telinga menggunakan obat tetes telinga. 1. Cuci tangan dengan air dan sabun atau pakai hand sanitizer jika air dan sabun tidak tersedia. 2. Buka tutup botol obat dan letakkan botol dan hindari menyentuh corong ujung mulut botol atau membiarkannya menyentuh benda apapun. 3. Miringkan kepala hingga telinga menghadap ke atas dan tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Ambil botol obat dan mulai teteskan obat dengan memijat botol atau pipet dengan perlahan. Teteskan sesuai dosis obat yang ada di kemasan obat. 4. Setelah diteteskan, tarik pelan daun telinga ke atas dan ke bawah untuk membantu agar cairan obat mengalir hingga ke dalam saluran telinga. 5. Tetap miringkan kepala kita atau tetap berada dalam posisi tidur selama 2 hingga 5 menit sambil menekan bagian depan telinga kita yang menonjol untuk mendorong obat ke dalam. 6. Kemudian, bersihkan telinga bagian luar dengan waslap basah untuk membantu membersihkan sisa kotoran yang mungkin ikut keluar. Jika dengan metode yang sudah disebutkan tadi, kotoran telinga tidak berkurang, pergilah ke dokter THT. Dokter akan mengeluarkan kotoran telinga kita dengan alat sedot khusus atau irigasi telinga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.